too late. This entire city must be purged. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 remaster dan remake video game paling buruk. Untuk daftar ini kita akan melihat remaster atau remake yang rasanya nggak perlu atau keberadaannya nggak terlalu membantu originalnya. Game klasik mana yang layak dibuat ulang sepenuhnya? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Dead or Alive Paradise. Remake umumnya identik dengan peningkatan, tapi hal itu nggak selalu terjadi. Remake PSP dari Xbox 360 Dead or Alive Extreme 2 Paradise adalah penurunan yang cukup besar dari game yang aslinya, yang bahkan bukan game yang bagus-bagus amat. Dirilis pada sistem yang sudah berusia setengah dekade, Paradise menghadirkan minigame yang sangat membosankan dan juga kaku, dan gak juga menginspirasi yang bisa dibilang versi lebih buruk dari versi aslinya. Paradise adalah judul Dead or Alive pertama yang dirilis di konsol portable, dan ajaibnya ini bukan yang terakhir. What a wonderfully quiet day. Nomor 9, Tony Hawk Pro Skater HD. Selama generasi ke-7, remaster HD sangat populer. Banyak yang milih untuk mengumpulkan serangkaian game dan meningkatkan resolusinya. Tapi Tony Hawk Pro Skater HD mengambil pendekatan yang berbeda dan lebih mengecewakan. Walaupun masih memakai judul Tony Hawk yang asli, remake HD ini menggabungkan area dari dua game pertama daripada berfokus pada satu hal atau yang lain. Secara teori mungkin kelihatan kayak ide yang bagus, tapi versi HD ini sebenarnya diluncurkan dengan area yang lebih sedikit daripada salah satu dari dua game Tony Hawk yang pertama. Sebagai remake, HD memilih untuk mengambil pendekatan minimalis, dan beberapa hal kayak split screen dan video skate nggak disertakan. Nomor 8, Party Squad. Game ini punya sejarah. Ada versi Amiga 1200 yang padahal dikritik bagus tapi nggak dirilis secara resmi sampai 2013. Versi yang dirilis di SNES pada tahun 94 nggak sempurna tapi semuanya merupakan game yang solid pada waktunya. Sayangnya remake yang dirilis 2 dekade kemudian masih bermain kayak platformer di pertengahan 90-an. Penjelasannya bisa jadi Party Squad nggak punya alasan untuk ada di konsol modern. Tapi ada potensi dalam level terbuka dan gameplay yang digerakkan oleh teka-teki. Sayangnya semua remake yang dilakukan adalah hanya memberikan lapisan cat baru pada judul tanpa benar-benar menyentuh kontrol atau mengubah peta manapun. Padahal kedua aspek kontrol dan peta sangat membutuhkan penyempurnaan. Nomor 7, Diddy Kong Racing DS. Saat Rare dan Nintendo terlibat, maka secara alami kita punya ekspektasi yang tinggi karena Diddy Kong Racing adalah pembalap kart hebat sepanjang masa. Jadi remake untuk Nintendo DS sangat masuk akal. Bahkan kalau entry baru akan jauh lebih menarik. Tapi perusahaan Rare hanya memporting game tersebut dengan tambahan fitur multiplayer online yang jadi sorotan. Tapi Diddy Kong Racing DS nggak cukup menangkap keajaiban aslinya, yang sebagian besar disebabkan oleh penerapan paksa dari kontrol sentuh yang terlalu sensitif. Alih-alih menambah banyak permainan, tantangan berbasis sentuhan sepertinya ada cuma karena stylus harus digunakan dengan cara tertentu. Nomor 6, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time Reshelled. Remake harus menemukan cara untuk mengubah game yang berpotensi ketinggalan zaman untuk penonton modern sambil mempertahankan semangat aslinya. Sayangnya tindakan penyeimbangan Turtles in Time Reshelled nggak berhasil. Sebagai remake 3D dari arcade klasik Turtles in Time, para pahlawan ikonik ini bisa menyerang ke 8 arah. Tapi dimensi ekstra terintegrasi agak buruk dengan gameplay 2D yang nggak jelas. Terlebih NPC dan levelnya nggak seimbang. Visual bagus dan online adalah bonus yang bagus. Tapi Reshelled benar-benar diperlukan untuk memperluas gerakan karakter yang dangkal. Nomor 5, Dead Rising, Chop Till You Drop. Dead Rising tahun 2006 menyampaikan sentuhan humor pada formula zombie klasik. Pada tahun 2009 direplikasikan ke hasil yang beragam dengan remake Chop Till You Drop untuk Wii.
Capcom punya rekam jejak yang solid dalam hal remake, tapi Chop Till You Drop benar-benar terasa kayak proyek anggaran saja. Secara grafis, game ini kelihatan mengecewakan bahkan untuk standar Wii. Sementara fokus gameplay pada gunplay mengurangi faktor kesenangan Dead Rising. Chop Till You Drop berhasil memberikan pengalaman dasar Dead Rising para pemilik Wii, walaupun pengalaman tersebut bisa menggunakan lebih banyak waktu. Nomor 4, Guitar Hero Smash Hits. Setelah memulai debutnya pada tahun 2005, Guitar Hero melanjutkan rilis yang begitu dahsyat sehingga seri tersebut habis cuma dalam 5 tahun. Smash Hits tahun 2009 mungkin entry yang paling gak perlu dalam franchise-nya, karena pada dasarnya ini adalah koleksi hits terhebat yang menyoroti lagu-lagu pilihan dari game sebelumnya. Dengan permainan band dan notes yang diatur ulang setiap lagu, para developer pasti berusaha untuk membuat Smash Hits jadi game yang layak. Sayangnya, masalah di sini bukan tentang eksekusi dan lebih banyak tentang konsep fundamentalnya. Keberadaan game ini saja rasanya hanya untuk membuat uang saja. Sepertinya franchise ini butuh bergerak pelan-pelan. Nomor 3, Ape Escape on the Loose. I'm the ruler of a new world and the leader of a new age of Homo sapiens. Ape Escape tahun 99 adalah salah satu platformer terbaik yang pernah dibuat. Sayangnya perbedaan itu nggak berlaku untuk remake tahun 2005. Judul peluncuran untuk debut PSP di Amerika Utara, Ape Escape on the Loose muncul sebagai opsi sementara untuk melengkapi jajaran konsol. Pembuatan ulang ini menawarkan visual yang hidup dan mempertahankan beberapa pesona unik aslinya. Tapi itu adalah hal-hal kecil dalam menghadapi skema kontrol kikuk yang dibawa oleh thumbstick tunggal PSP. Sementara On The Loose masih berfungsi, tapi game ini terasa terlalu dipaksa untuk di-remake. Seharusnya mereka membuat game baru saja. I'm sure you'll do your utmost to entertain me. Hasta la vista, babies. Nomor 2, Double Dragon 2 Wonders of the Dragon. Sebuah pop culture dari adegan arcade di akhir tahun 80-an dan 90-an, Double Dragon telah mengalami banyak titik rendah sepanjang sejarah. Tapi nggak ada yang mendekati Wonder of the Dragons tahun 2013 dalam hal kesengsaraan. Sebuah remake atau reimagining dari Double Dragon 2, Wonder of the Dragons membawa kita ke dalam dimensi ekstra tanpa alasan selain fakta kalau 3D terdengar keren. Grafiknya sangat buruk, gameplaynya sangat rumit dan nggak memuaskan, dan nggak ada permainan online walaupun Wonder of the Dragons adalah salah satu judul Xbox Live Arcade. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Warcraft 3 Reforged. We're too late. This entire city must be purged. Sebuah real-time strategi klasik, Warcraft 3 dari Blizzard telah menua seperti anggur, yang menjelaskan kenapa Reforged tahun 2020 masih bisa menyenangkan untuk dimainkan walaupun punya banyak kekurangan. Terjebak di antara remaster dan remake, Reforged memodernisasi grafis jadi hasil yang lebih baik, tapi hampir nggak menyentuh gameplay dan UI-nya, dan memulai debutnya dengan banyak bug yang membuat para pemain kesal. Bahkan beberapa fitur multiplayer yang ada di Warcraft 3 dipotong dari peluncuran remasternya. Reforged seharusnya jadi perayaan gemilang dari salah satu rilis penting Blizzard, tapi sebaliknya ini menandai titik rendah terbaru yang mengecewakan. None of this makes sense. But the spirits tell me that I should trust him. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.